Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Sanjaya Wiraluki dengan NIM 105012010304. Saya dari kelas gabungan AB 4703 dan 04 dari Prodi Administrasi Bisnis dan dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan membawakan video materi tentang Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Mari kita lanjut. Baik, kita langsung masuk saja ke slide yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Mengapa Al-Quran disebut tanpa keraguan? Yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua, ia menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Yang ketiga, kebenarannya bersifat mutlak, tidak berubah oleh waktu atau zaman. Yang terakhir tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang bertentangan dengan akal sehat maupun sains modern. Baik, selanjutnya ada slide makna tidak ada keraguan. Arti la roiba berarti tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya maupun kebenaran atau keaslian dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran bukan buatan manusia, melainkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kebenaran isi Al-Quran terbukti secara ilmiah, historis, dan spiritual. Yang keempat, tantangan Al-Quran. Tidak ada yang mampu menandingi satu surat pun darinya. Selanjutnya ada bukti kebenaran Al-Quran. Ya, ada keasliannya terjaga, terus dihafal oleh jutaan umat sejak zaman Nabi hingga kini. Tidak pernah berubah satu huruf pun, kesesuaian dengan ilmu pengetahuan, banyak ayat yang sesuai dengan temuan sains modern tentang embriologi, alam semesta, laut, dan sebagainya. Terus ada mukjizat bahasa dan sastra. Terus gaya bahasanya tidak tertandingi, padahal diturunkan di masyarakat ahli sastra Arab. Selanjutnya ada pengaruh spiritual dan moral. Dan yang terakhir adalah membimbing manusia menuju kehidupan yang damai dan yang penuh makna. Kandungan utama Al-Quran, akidah, yaitu ada tauhid, malaikat, kitab, rasul, dan akhir-akhir. Yang kedua ada ibadah dan syariat, tata cara beribadah dan hukum kehidupan. Yang ketiga ada akhlak dan etika, panduan bersikap terhadap Allah, sesama manusia, dan alam. Dan yang terakhir kisah dan pelajaran, cerita Nabi dan umat terdahulu sebagai ibrah atau pelajaran. Selanjutnya ada hikmah meyakini Al-Quran. Yang pertama adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada menjadi petunjuk hidup yang lurus dan benar. Selanjutnya adalah menumbuhkan ketenangan hati karena yakin pada kebenaran wahyu. Dan yang terakhir adalah menjadi tolak ukur moral dalam kebenaran di setiap aspek kehidupan. Selanjutnya adalah ayat Al-Quran yang membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu dari ayat Al-Baqarah ayat 2, surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Terus ada ayat pendukungnya, surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzal zikra wa inna lahu lahafizun. Yang berarti sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Selanjutnya ada hadis Nabi Muhammad SAW tentang kebenaran Al-Quran. Hadis 1, petunjuk hidup. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis Bukhari nomor 5027. Hadis kedua, cahaya dan petunjuk. Rasulullah SAW bersabda,
Al-Quran adalah petunjuk yang paling benar, dan barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, maka ia tidak akan tersesat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada kesimpulan. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kebenaran dan keaslian Al-Quran tidak mengandung sedikit pun keraguan. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Baqarah ayat 2 bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Keontentikan Al-Quran dijaga langsung oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9, sehingga tidak pernah mengalami pengerubahan atau penyelewengan sejak diturunkan hingga akhir zaman. Al-Quran juga menjadi sumber petunjuk, cahaya dan pedoman hidup yang paling benar bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi kandungannya, manusia memperoleh ketenangan hati, bimbingan yang lurus, serta keselamatan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ada keraguan terhadap kebenarannya. Baik, dari pembahasan saya yang tadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengandung keraguan sedikit pun. Ia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa dan pembeda antara yang benar dan salah. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, kita akan memperoleh petunjuk serta keselamatan di dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.